Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini ketemu lagi dengan Ustazah Ifah. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN. Sebelum kita mulai pelajaran PKN, kita buka dulu pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar. Tanpa dasar negara, maka negara tersebut akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak mengetahui apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Mari kita simak sejarah lahirnya Pancasila. Pertama, pembentukan BPUPKI 29 April 1945 dan usulan dasar negara. Ada 33 pembicara selama 4 hari sidang pertama BPUPKI, mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dengan pembahasan mengenai dasar negara. Nah, ada 3 tokoh yang menyumbangkan pikirannya sehingga terjadinya dasar negara kita. Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Mr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Selain itu, ada panitia 9 yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andus Muhammad Hatta. Yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin. Keempat, A.A. Maramis. Kelima, Ahmad Subarjo. Keenam, Abi Kusno. Ketujuh, Abdul Qahar Muzakir. Kedelapan, Wahid Hashim. Dan yang terakhir, Kiai Haji Agus Salim. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara Indonesia. Bunyinya yang pertama, ketuhanan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika itu Dr. Muhammad Hatta mengusulkan mengubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki pengamalan bagi rakyat Indonesia.
Yang itu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu terdapat dalam sila pertama. Nah, selanjutnya pada sila kedua, yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, yang kedua mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga isinya nilai-nilainya mampu menetapkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua contohnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Nah, contoh yang ketiga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Nilai sila keempat, contohnya yang pertama, sebagai warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, tidak yang sama. Nilai pengamalan Pancasila sila keempat yang pertama, sebagai warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Contoh kedua, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, sedangkan nilai sila kelima, contohnya pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak orang lain. Cukup sekian materi kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Ustazah tutup pelajaran PKN hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum